Baik, salam jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi salam. Shalom. Kita bersyukur pada pagi hari ini, di mana pada pagi hari ini kita akan merayakan hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kita bersyukur juga Tuhan memberikan kesempatan kepada kita pada pagi hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun ada jemaat yang ada di rumah beribadah, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita saat teduh di hadapan Tuhan. Mari kita berdiam diri kepada Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu atas waktu yang telah Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu dan mengingat segala apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas pengorbanan-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas kebangkitan-Mu, di mana Engkau telah bangkit dari antara orang mati, dan Engkau memberikan hidup kekal kepada kami setiap orang yang percaya kepadamu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur bagi-Mu. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita puji Tuhan, mari kita angkat satu pujian, Saat Indah Ku Berhadapan Denganmu. Berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa aku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuh hidup. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Mari kita katakan, Saat Indah Ku Berhadapan Denganmu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa aku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa,
jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita datang dan beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Dengarlah firman Tuhan dalam Lukas pasal 24 ayat 6 dan 7. Demikian firman Tuhan. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ini adalah apa yang dikatakannya kepadamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Pertolongan kita dalam ibadah Paskah pada pagi hari ini dari awal sampai akhirnya datangnya dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam pimpinan penyertaan Roh Kudus. Kiranya damai sejahtera dari Allah dan hadirat-Nya memenuhi hati dan pikiran. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, saatnya kita akan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Mungkin ada pelanggaran kita yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, di dalam menjalankan kehidupan kita setiap hari, baik dosa pikiran, baik dosa perkataan. Biarlah pada pagi hari ini mari kita datang kepada Tuhan, mari kita mengakui di hadapan Tuhan, supaya kita layak di hadapan Tuhan. Sebelumnya mari kita angkat satu pujian, lagu jiwaku terbuka. Jiwaku terbuka untuk Tuhan, selidiki nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layani hadapan-Mu. Sekali lagi, jiwaku terbuka untuk Tuhan. Jiwaku terbuka untuk Tuhan, selidiki nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya melayani hadapan-Mu, Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan, di tengah-tengah pujian kami Tuhan, kami datang di hadapan-Mu untuk mengaku setiap dosa yang telah kami lakukan, baik dosa dalam pikiran, perkataan kami Tuhan, baik sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu, ampunilah kami, sehingga dalam perayaan Paskah pada pagi hari ini ya Tuhan, berkenaan di hadapan Tuhan. Inilah kami seluruh jemaat-Mu, ampunilah segala dosa kami yang kami lakukan, sehingga penyembahan kami, pujian kami berkenaan kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, atas pengampunan yang telah Engkau berikan bagi kami. Haleluya. Amin. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Haleluya. Hari ini kita akan mau bersorak-sorak untuk Tuhan. Kita rayakan kebangkitan Yesus Kristus. Dia telah bangkit dari antara orang mati, dan Dia telah memberi kemenangan bagi kita setiap orang percaya. Mari kita katakan, rayakan Yesus, rayakan.
bangkit berdiri. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit, marilah rayakan kebangkitan. Sekali lagi dia bangkit. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Masih memuji Tuhan? Haleluya, kita tak memuji Tuhan. Mari kita angkat satu pujian lagi. Anak Allah Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena Tuhan yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia Sebab dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena Tuhan yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Sekali lagi, sebab dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena Tuhan yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia Hidup jadi. hidup jadi berarti sebab Dia Sebab hidup jadi berarti sebab dia hidup. hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Oke, kita
kita akan bersama-sama mengakui pengakuan iman rasuli. Jemaat dipersilakan berdiri kembali. Mari kita bersama-sama 1, 2, 3. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari darah Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Baik, saatnya kita akan menyampaikan setiap pokok doa kita pada pagi hari ini. Kita yakin dan percaya bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan mujizatnya bagi kita. Sebelumnya mari kita angkat satu pujian, kemanakah kami mencari. Kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan, kami perlukan Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang memelihara, menolong, memberkati kami sampai
pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang sungguh besar dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pemeliharaanmu. Kami bersyukur Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan kami datang di hadapan Tuhan, membawa setiap doa-doa kami di hadapan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa hanya Engkau Tuhan yang mampu menolong. Hanya Engkau Tuhan yang mampu menyertai. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup menolong kami pada situasi saat ini. Tuhan Yesus, kami membutuhkan Engkau. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, untuk setiap keluarga jemaat-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau Tuhan yang melindungi. Engkau tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Tuhan bentengi dalam malaikat sorgawi. Orang tua, anak-anak ada dalam perlindungan Allah yang sempurna. Sehingga segala virus kami tolak, kami hancurkan itu dalam nama Yesus. Tapi biarlah sungguh perlindungan Allah yang sempurna itu boleh menjadi bagian anak-anak-Mu pada saat ini. Mari Tuhan Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang study. Tuhan Yesus, mungkin mereka sudah jenuh di rumah pada saat ini. Kami berdoa Tuhan berkati anak-anak kami, supaya mereka tetap semangat di dalam belajar, supaya mereka tetap semangat dalam meraih masa depan mereka. Berkati anak-anak kami Tuhan. Jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang memuliakan Engkau, yang meninggikan Engkau dalam masa muda mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk Engkau anugerahkan hikmah bagi seluruh pemerintahan kami. Mari Tuhan Engkau memberkati pemerintahan kami, mulai dari pusat sampai kepada daerah-daerah. Kami berdoa dalam nama Yesus, berkati pemerintahan kami, mulai dari presiden, wakil presiden, bahkan seluruh kabinet yang ada, bahkan sampai RW/RT. Di dalam nama Yesus Tuhan berkati, supaya mereka Tuhan diberikan hikmat oleh Tuhan untuk menangani setiap masalah yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan berkati para pemerintahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa pada saat ini juga Tuhan untuk para dokter, para medis, bahkan setiap orang yang sedang berjuang saat ini Tuhan untuk memberantas COVID-19 di tengah-tengah bangsa kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, berkati mereka Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu. Engkau Tuhan bentengi mereka dalam malaikat sorgawi. Biarlah juga Tuhan pakai mereka untuk menjadi alat di dalam menyembuhkan, memulihkan setiap saudara-saudara kami yang sedang dirawat saat ini. Tuhan jamah mereka bagi mereka yang sudah terinfeksi. Tuhan pulihkan mereka oleh bilur-bilur-Mu Tuhan. Biarlah mereka boleh disembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada saat ini juga Tuhan kami datang di hadapan Tuhan untuk menyerahkan seluruh gereja-gereja Tuhan pada saat ini yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Kami berdoa dalam nama Yesus, berkati gereja-gereja-Mu Tuhan. Biarlah gereja-gereja Tuhan terus semangat dalam melayani Tuhan. Biarlah gereja-gereja terus mengasihi Tuhan dalam hidup mereka. Biarlah setiap gereja-gereja Tuhan, mereka semakin teguh di dalam iman percaya mereka kepada Yesus Kristus. Mari Tuhan berkati gereja-gereja-Mu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh sinode Gekesia pada saat ini. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di dalamnya. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong. Urapan kuasa-Mu turun atas kehidupan mereka. Secara khusus Tuhan kami berdoa untuk keluarga hamba-Mu Pak Pendeta Petrus Lingga, dan juga untuk Pak Pendeta Esra Sinaga. Kami berdoa dalam nama Yesus, Kau memberkati keluarga hamba-hamba-Mu. Pakai mereka menjadi alat Tuhan, dan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menunjang pelayanan mereka, biarlah Engkau Tuhan yang mencukupkan dan menyediakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk pembangunan Aula Sinode Gekesia. Biarlah sungguh semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang ada di dalam Sinode MPH MPL. Tuhan memberkati mereka. Engkau mampukan mereka, kuat kuasa-Mu boleh menyertai kehidupan hamba-hamba-Mu. Bahkan sidang raya yang akan direncanakan untuk sidang ke depan, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada di Gekesia Jakarta. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka. Ada banyak anak-anak-Mu Tuhan yang sedang menganggur oleh karena tempat pekerjaan mereka diliburkan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan kuatkan mereka.
mereka. Hibur mereka Tuhan, dan cukupkan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Usaha anak-anakmu diberkati oleh Tuhan. Segala sesuatu yang dikerjakan diberkati oleh Tuhan. Biarlah anak-anakmu terus mengasihi Tuhan dan berlimpah bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, sekali lagi berkati seluruh anak-anakmu yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Dimanapun mereka berada, biarlah kasih Allah menolong dan menyertai mereka. Terpujilah Tuhan. Inilah doa syukur kami. Biarlah Tuhan menjawabnya bagi kami sesuai dengan kehendak-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Baik, saatnya kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan mau menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Sebab Dia yang layak disembah. Sebab Dia yang layak ditinggikan. Tidak ada Allah lain selain Dia yang telah mengorbankan dirinya untuk saya dan semua jemaat. Mari kita menangguhkan nama Tuhan. Mari kita tinggikan nama Tuhan. Mari kita katakan, besar dan ajaiblah karya-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, Sekali lagi, besar dan ajaiblah karya-Mu. besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kita akan puji yang ini dari awal sampai jemaat itu bangkit berdiri. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari kita meninggikan nama Tuhan. Sebab Dialah Raja di atas segala raja. Engkaulah yang maha kuasa Tuhan. Kami mengagungkan Engkau. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu yang begitu melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas pengorbanan yang telah Engkau berikan bagi kami.
dosa. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh luar biasa Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami telah menyembah Engkau. Kami telah memuliakan nama Tuhan. Biarlah setiap pujian kami, penyembahan kami layak di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Mari kita sama-sama mengatakan lagi, layaklah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layani. Sekali lagi, layaklah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah. Layak disembah, layak disembah, layak disembah. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami mengagungkan Engkau Allah yang memelihara hidup kami. Pada momen Paskah yang indah ini, Tuhan izinkan kami bersekutu bersama, memuji, memuliakan Engkau ya Bapa. Kami naikkan syukur ini di hadapan Allah, dan kiranya Tuhan memberkati kami seluruh umat Tuhan di mana saja sedang menyembah Engkau di rumah, di tempat kami bersama, mengagungkan nama-Mu. Hari ini Tuhan, biarlah Engkau berbicara lewat perenungan firman Allah, meneguhkan kami, menguatkan kami semua. Dan kiranya Roh Kudus memberikan pengertian yang dalam, kebenaran firman Allah dapat kami pahami, sehingga kami melakukan sesuai dengan kehendak-Mu, untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus, yang kami rayakan kebangkitannya pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat Paskah bagi kita semua. Shalom. Shalom. Kasih tos satu dengan yang lain. Kalau Bapak Ibu saudara yang ada di rumah masih bisa kasih tos, masih bisa kasih tangan toh. Selamat Paskah sekali lagi kami ucapkan dari tempat ini, dari gereja kita. Kiranya Tuhan menguatkan, meneguhkan Bapak Ibu dalam persekutuan dengan Tuhan di rumah masing-masing. Para Paskah yang berbahagia ini, Tuhan menghendaki kita dalam suasana yang berbeda tentunya. Dalam suasana, dalam perkenanan Tuhan, kita tidak bertatap muka, tetapi tidak mengurangi rasa sukacita. Kita tidak bersama, tetapi kita tidak mengalami kesulitan untuk berkomunikasi. Kiranya pada momen yang unik ini terus meneguhkan kita tetap menikmati hidup di dalam Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Allah, dalam Paskah yang berbahagia ini, kita merenungkan firman Tuhan dalam Matius 26 ayat 26 sampai 29. Matius 26 ayat 26 sampai 29, saya akan membaca kebenaran firman Tuhan ini. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkata, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan,
mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Haleluya. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, tema kita adalah Yesus memaknai Paskah. Sebelum kita lebih jauh merenungkan kebenaran firman Allah, suatu kali seorang anak sekolah minggu ditanya, "Apa itu Paskah?" Lalu ia spontan berkata, "Paskah itu mencari telur. Paskah itu ada permainannya, ada pertandingannya." Ternyata anak itu selalu mengingat peristiwa penting tentang Paskah baginya adalah ketika ia sedang mencari telur yang disumputi atau disembunyikan oleh kakak PPA-nya. Lalu itu berkesan sekali bagi dia sehingga dia hanya mengingat suasananya. Dia belum paham betul nampaknya apa itu pemaknaan Paskah. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, Paskah kali ini kita di rumah. Seluruh manusia, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, hari-hari ini merayakan Paskah di rumah. Biasanya kita retreat. Mungkin biasanya juga yang lain membuat perayaan-perayaan, membuat pertandingan-pertandingan. Tapi kali ini kita berada di rumah. Paskah kali ini ingin mengingatkan kita bukan pada suasananya, tapi pada pemaknaan. Tuhan mengizinkan kita merayakan Paskah untuk merenung bersama kembali kepada pemaknaan Paskah yang senantiasa mengarah kepada makna bagaimana Kristus bangkit bagi kita. Barangkali beberapa waktu yang lalu kita terlalu sibuk dengan suasananya sehingga lupa arti Paskah yang sesungguhnya. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, perayaan Paskah di rumah bukan kali ini saja sebenarnya. 2 minggu yang lalu kita belajar tentang peristiwa Paskah perdana yang dirayakan oleh orang-orang Israel pada waktu itu sebelum mereka keluar dari Mesir. Mereka diperintahkan oleh Tuhan untuk berada di rumah lalu menyembelih anak domba, dan darah anak domba itu dioleskan di pintu gerbang, di pintunya, di atas pintunya. Lalu mereka makan bersama dalam persekutuan mereka dengan keluarganya. Dan pada hari itu Allah melalui malaikatnya melewati rumah-rumah itu, dan setiap rumah yang ada darah anak domba di atas pintunya dilewatkan dan akhirnya menyelamatkan mereka. Itulah Paskah pertama mereka ada di rumah. Kali ini juga kita merenungkan firman Tuhan. Yesus Kristus merayakan Paskah, mengadakan perjamuan kudus, mengadakan perjamuan kasih, maksud saya ada di rumah. Dan ini adalah terakhir kali ia merayakannya bersama dengan murid-murid sebelum dia akhirnya nanti ditangkap dan dibawa dan disalibkan di Golgota. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, pada momen itu pun Yesus di rumah dan dia bersama-sama dengan murid-murid untuk mengakhiri persekutuan mereka bersama-sama sebelum Yesus menunaikan tugasnya yang harus mati di kayu salib. Dan Yesus memberikan makna Paskah yang dalam. Dan Yesus memberikan bukan suasana Paskahnya,
tetapi bagaimana memaknai Paskah yang sesungguhnya. Maka Yesus memberikan 3 makna Paskah yang perlu kita pahami sebagai orang yang percaya kepadanya, sehingga kita terus menikmati Paskah dan memaknainya untuk memuliakan Tuhan Yesus yang kita sembah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat makna pertama, bahwa Paskah itu harus dimaknai dengan mengalami persekutuan dengan Tuhan Yesus. Sebagaimana Tuhan Yesus Kristus ada bersama dengan para murid dalam makan malam Paskah itu, lalu ia bersama dengan murid-muridnya, dan disebut di situ ada roti, ada anggur. Lalu dia membagikan dan memberikan roti itu kepada murid-murid, dan anggur itu juga diberikan kepada murid-murid. Dan itu adalah simbol dari apa yang akan diberikan kepada mereka, tubuh dan darahnya, dan termasuk kita sebagai penebusan. Dan Yesus berkata dalam dicatat oleh Lukas, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Maka Tuhan izinkan kebersamaan dengan Yesus Kristus dalam merayakan Paskah. Sekali lagi, bukan bagaimana momen dan suasana itu, karena suasana itu akan berlalu. Suasana bisa kita ciptakan, tetapi momen kebersamaan dengan Yesus Kristus itulah yang harus terus-menerus terjadi dalam hidup kita. Paskah adalah di mana Yesus bangkit. Allah menyatu, bersatu dengan umatnya. Allah memberikan dirinya kepada umatnya. Maka Paskah itu bukan hanya momentum, tetapi menjadi pengalaman hidup bagi orang yang percaya. Bagaimana dia mengalami Tuhan yang bangkit. Bukan hanya merayakan Tuhan yang bangkit, tetapi mengalami Tuhan Yesus yang bangkit. Peristiwa ini sudah lampau 2000-an tahun yang lalu. Dan peristiwa momen-momen perayaan itu hanya suasana yang bisa terus-menerus terjadi. Tetapi pemaknaan hidup bersama dengan Tuhan Yesus tidak selalu harus dijadwal per Paskah. Peristiwa hidup bersama dengan Yesus Kristus itu adalah hari demi hari. Itulah pemaknaan Paskah sesungguhnya. Maka Tuhan Yesus memberikan tubuhnya, memberikan darahnya sebagai simbol daripada pengorbanannya bagi kita, sehingga kita mengalami kehidupan. Maka ketika kita bisa ada sampai di sini, itu adalah karena anugerah dan pertolongan penguatan daripada Tuhan. Maka dimanapun kita berada, pada hari ini kembali bukan menciptakan suasana Paskah, tetapi bagaimana kita berupaya hidup dan mengalami Paskah. Mengalami kebangkitan, bangkit dari keterpurukan, mengalami kebangkitan, bangkit dari iman yang undur, mengalami kebangkitan, bangkit bersama kembali bersekutu kepada Tuhan. Barangkali beberapa waktu yang lalu kita sudah mulai mengalami suasana di mana kita undur. Ada persoalan, ada pergumulan yang kita alami, yang membuat kita rasanya sulit bersekutu dengan Tuhan. Hari ini Tuhan ingatkan kita, pemaknaan Paskah sesungguhnya Tuhan datang kepada kita, membangkitkan kita, dan kita ingin hidup sesuai dengan kebenaran yang Tuhan Yesus inginkan bagi kita. Maka ibu bapak yang dikasihi Tuhan, maka catatan yang tidak akan kita lupakan, pada momen Paskah ini kita ada di rumah, supaya kita semakin bersekutu dengan Tuhan Yesus yang kita puja. Karena Paskah itu sesungguhnya sudah dirayakan terus oleh kekristenan ketika kita beribadah pada hari Minggu. Itulah sebabnya
setiap kita beribadah hari Minggu mengenang Yesus Kristus yang bangkit di hari pertama itu, maka sesungguhnya pemaknaan inilah yang terus-menerus kita nikmati. Maka ibu bapak yang dikasihi Tuhan, bapak-bapak yang terkasih, terlalu lama mungkin kita tidak hidup sesuai dengan petunjuk Tuhan. Hari ini Tuhan ingatkan, ingatlah Yesus yang sudah berkorban, yang mati bagi Bapak, sehingga Bapak datang memuliakan Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih, mungkin hari ini juga kita lalai. Dulu kita lalai, sekarang Tuhan ingatkan supaya kita hidup bersekutu dengan Yesus Kristus. Terlalu banyak kesibukan, terlalu banyak persoalan membuat kita jarang, enggan, mungkin apatis barangkali untuk datang. Tapi hari ini Tuhan ingatkan kita kembali bersekutu dengan Tuhan. Para anak muda, anak-anak, terlalu sibuk dengan kesibukan masing-masing, hanya melalaikan bagaimana kita hidup di dalam Tuhan. Hari ini Tuhan ingatkan, Paskah adalah menikmati persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kita pahami bahwa Paskah itu adalah mengalami persekutuan dengan saudara yang lain. Pada momen makan malam Tuhan Yesus Kristus itu, bukan saja Yesus menerangkan dia yang sudah tubuhnya diberikan, darahnya tercurah, tetapi juga momen di mana bahwa murid itu mengalami persekutuan satu dengan yang lain. Kalau dibaca kebenaran firman Allah, Matius, Markus, dan Lukas menuliskan peristiwa yang sama. Bahkan Rasul Paulus mengutip lagi peristiwa itu, mengingatkan kembali pendengar atau penerima surat di Korintus. Itu berarti peristiwa ini begitu penting. Ternyata Yesus Kristus mengundang atau mengajak semua murid-muridnya makan bersama dengan dia tanpa terkecuali. Ya tahu Yudas akan mengkhianatinya. Ya tahu juga Petrus akan menyangkalnya 3 kali. Tetapi orang itu pun ada dalam perjamuan itu. Orang itu pun hadir dalam perjamuan makan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, bahkan sebelum peristiwa ini, Yesus pun membasuh kaki mereka. Dan pesan yang ditujukan kepada para murid adalah, kalau aku saja yang adalah gurumu membasuh kakimu, maka engkau harusnya wajib saling membasuh. Tuhan Yesus sedang mengajar mereka untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Tidak ada yang ketinggalan dari murid-murid itu. Bersama-sama sedang Tuhan Yesus memberikan pembelajaran penting. Ketika ia akan meninggalkan para murid supaya mereka saling mengasihi dalam satu persekutuan. Itulah gereja. Gereja yang diawali oleh persekutuan. Karena apa? Karena dipersatukan di dalam Yesus Kristus. Keesaan gereja dan kebersamaan gereja hanya mungkin karena dikepalai oleh Yesus Kristus. Dan yang bangkit itu, yang memberikan pesan kepada kita pada hari Paskah kali ini, supaya kita menikmati persekutuan. Paskah di rumah juga mengingatkan kita melihat kualitas persekutuan kita. Melihat kualitas persekutuan kita di dalam keluarga. Paskah di rumah juga mengingatkan kita bagaimana kualitas persekutuan kita dengan saudara-saudara yang lain. Kalau beberapa waktu yang lalu kita mengalami kesulitan dalam persekutuan, kita sulit rasanya bertemu dengan seseorang karena ada sesuatu yang belum terselesaikan, maka kali ini Paskah mengingatkan kita untuk merindukan saudara kita bertemu satu dengan yang lain.
Paskah kali ini memberikan kepada kita dorongan supaya memahami makna Paskah yang sesungguhnya, di mana bersekutunya antara satu yang berbeda dengan yang lain, bersekutunya antara satu keluarga dengan keluarga yang lain, bersekutunya di antara satu keluarga yang tak terbatas oleh tembok dan tak terbatas oleh waktu. Bapak yang dikasihi Tuhan, maka Paskah mengingatkan kita mengalami persekutuan. Sebab Paskah itu selalu dua arah. Yesus Kristus yang datang dari sorga, dia mati dan bangkit untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya, tetapi juga mengatur dan menuntut kita mengalami persekutuan bukan hanya dengan Tuhan, tetapi juga dengan orang-orang yang bersama dengan kita. Maka dalam momen-momen saat inilah kita penting mengalami Paskah dengan hidup bersekutu dengan istri, dengan anak-anak, dengan keluarga, dengan saudara-saudara kita yang lain. Pada momen dan suasana yang membuat kita harus mengisolasi diri, tetapi tidak mengisolasi perhatian. Yang membuat kita tidak harus keluar, tetapi bukan berarti perhatian dan kasih sayang juga akhirnya tertutup. Paskah mengingatkan kita bahwa kebaikan, kasih sayang harus dibagikan melalui banyak hal, melalui apa yang kita bisa dan apa yang kita mampu. Bapak yang dikasihi Tuhan, kali ini dalam suasana Paskah yang unik yang Tuhan izinkan pernah terjadi bagi kita, menjadi catatan sejarah bagi kita dan bagi gereja dan bagi seluruh dunia, bahwa kita pernah mengalami Paskah tidak berkumpul bersama, tetapi tidak kehilangan maknanya. Amin. Itulah yang ingin kita kumandangkan, sebagaimana Tuhan Yesus Kristus pahami kesederhanaan Paskah yang dirayakannya bersama dengan para muridnya, orang-orang yang paling dekat dengannya. Sama seperti Yesus merayakan Paskah pada waktu itu dengan orang-orang yang paling dekat dengannya, maka hari ini Bapak Ibu Saudara merayakan Paskah bersama dengan orang yang paling dekat dengan Bapak Ibu Saudara-saudara. Maka ikatlah jalinan kasih dan bagilah hidup bersama dengan orang-orang atau saudara kita yang lain. Pemaknaan Paskah yang ketiga yang Tuhan Yesus Kristus berikan pada hari ini adalah bahwa mengalami kepastian kehidupan bersama dengan Allah. Yang pertama, pemaknaan Paskah itu adalah bahwa kita mengalami persekutuan dengan Yesus Kristus. Ia yang datang lalu kita mengalami kehidupan dan pembaharuan hidup di dalam Dia. Tetapi pemaknaan Paskah yang kedua adalah bagaimana kita juga mengalami persekutuan dengan saudara yang lain. Segala sesuatu yang membuat kita tidak bisa bersatu, kita singkirkan karena pengenalan kita akan Tuhan. Tapi Paskah yang pemaknaan yang ketiga adalah bahwa kita mengalami kepastian kehidupan dengan Allah. Dalam teks ini paling tidak ada 2 kali disinggung oleh Tuhan Yesus. Ia berkata pada ayat 27, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Minumlah darahku." Tentu kita pahami inilah bahasa simbolik, bahasa kiasan yang harus kita pahami bahwa kita tentu bukan minum darah. Tetapi Yesus Kristus, inilah darahku. Inilah simbolik daripada darah Yesus yang tercurah bagi kita, yang oleh setiap orang memahami dan percaya kepadanya, ia akan diampuni dan dosa-dosanya dihapuskan. Dan dikatakan itulah perjanjian, mengingat kepada perjanjian lama yang sudah memberitakan bahwa
Yesus Kristus akan datang. Dan Yesus Kristus itu akan mati dan bangkit. Kemudian Yesus berkata pada ayat 29. Dan ini kali terakhir dia katakan begitu. Mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa. Bersama-sama dengan kamu. Siapa kamu? Setiap orang yang percaya kepadanya. Siapa kamu yang dimaksudkan Tuhan Yesus? Orang yang menggantungkan dirinya kepada Yesus Kristus. Itulah yang menikmati kehidupan kekal bersama dengan Yesus Kristus. Itu jaminan. Jaminan itu yang membuat kita menjadi orang yang menikmati hidup. Karena kita punya jaminan dan kepastian kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kepastian dan jaminan ini membuat kita sungguh-sungguh bersukacita dan membuat kita mestinya terus berharap kepada Tuhan. Jaminan ini membuat kita mestinya tidak perlu gentar dan tidak perlu takut dengan suasana situasi apapun. Karena ada jaminan bagi kita. Karena ada dua saja kemungkinan kita masih hidup hari ini, atau kemungkinan yang kedua adalah kita bisa saja dipanggil oleh Tuhan. Tetapi keyakinan ini membuat kita tidak khawatir dengan hidup ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jikalau saudara masih khawatir tentang hidup ini, ingat kebenaran firman Allah. Mengingatkan kita ada jaminan. Tidak ada yang menjamin. Satu orang pun tidak bisa menjamin memperpanjang hidupnya. Tidak ada satu jaminan bahwa kita esok masih ada. Tetapi Tuhan Yesus menjamin kalaupun esok kita tidak ada, kita bersama dengan Dia dalam kerajaan. Kalau begitu, kenapa kita harus takut? Kita tidak perlu gentar. Memang betul, kita terus menjaga diri. Kita boleh mengisolasi diri, tetapi bukan karena ketakutan. Tapi kita karena beriman kepada Tuhan, maka kita mengurungkan niat dulu untuk keluar dari rumah. Karena apa? Ada bahaya. Tentu bukan berarti kita orang beriman, kita percaya bahwa Yesus Kristus menolong kita, kita sudah tahu bahwa itu lubang besar, lalu kita berkata, aku percaya Tuhan akan menolong kita jalan. Tahu-tahu itu lubang. Tentu beriman bukan begitu. Beriman adalah percaya sungguh kepada Tuhan. Tetapi dia juga tahu tidak menyerahkan dirinya secara konyol. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, pada hari ini Tuhan mengajar kita untuk tetap tenang. Kenapa? Karena ada jaminan kita di dalam Tuhan. Kita tetap bersyukur dan bersukacita bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing. Dan pada momen-momen di mana kita sedang mengisolasi diri di rumah dan di mana saja Bapak Ibu sedang berada, bukan berarti kita berhenti beraktivitas. Kita sedang berkarya, kita sedang berbuat sesuatu. Dan pada akhirnya setelah selesai persoalan ini, kita menampilkan, kita berbuat lebih besar lagi untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Hari ini kita memaknai Paskah dengan suasana yang berbeda tentunya. Tetapi suasana itu tidak menghilangkan pemaknaan yang harus kita lakukan. Marilah kita tetap hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Andalkanlah Dia dalam hidup. Yang kedua, marilah kita terus menjaga kebersamaan kita, persekutuan dengan sesama. Yang ketiga, marilah kita terus bersyukur bahwa ada jaminan yang Tuhan berikan bagi kita.
Maka jangan khawatir, jangan takut. Tetap bersandar kepada Tuhan. Tuhan memelihara hidup kita. Selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Amin. Kami memuji Tuhan. Kami berterima kasih untuk kasih setia dan pertolongan-Mu. Kami mengagungkan nama-Mu. Kami berterima kasih untuk kebenaran firman Allah yang terus mengingatkan, menghibur kami untuk bersama-sama menikmati pemaknaan Paskah pada hari ini, di mana kami ada jaminan keselamatan, di mana Tuhan izinkan kami hidup bersama dengan Engkau, tapi juga bersama dengan saudara-saudara kami yang lain. Terpujilah Tuhan, kiranya Tuhan memberkati umat-Mu. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih atas firman yang telah disampaikan oleh Pak Pendeta Guntur. Kita telah diberkati, dan sebagai ucapan syukur kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan, dan kita akan mengangkat pujian Bangkit Serukan Nama Yesus. Kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan saatnya kami telah memberikan persembahan kepada Tuhan. Biarlah setiap kami jemaat-Mu yang sudah memberi Tuhan, kiranya berkenaan di hadapan Tuhan dan berbau harum di hadapan Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah memberi pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati segala pekerjaan mereka, usaha mereka, pelayanan mereka Tuhan. Dan apapun yang mereka cita-citakan dalam kehidupan mereka, kiranya Tuhan akan mengabulkannya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur bagi-Mu. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saatnya kita akan mau mengakhiri ibadah kita, dan kita akan mau menjalankan kehidupan kita selama 1 minggu. Kita yakin dan percaya bahwa Allah kita, Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kita, Dia akan tetap menjaga kita, Dia akan tetap memelihara hidup kita, dan kita serahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, tak usah takut. Tak usah ku bimbang.
besar, Roh Kudus hibur, tak usah ku cemas, Dia memberkati El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, Esa. Mari kita angkat pujian ini dari awal sampai jemaat itu bangkit berdiri. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hibur. Tak usah ku cemas, Dia memberkati. Sama-sama mari kita mengatakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, Esa. Berkatnya, berkatnya melimpah, Esa. Sekali lagi mari kita mengatakan berkatnya melimpah. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Kita berdoa. Seperti pujian yang kami naikkan ini Tuhan, bahwa kami tidak perlu takut tentang situasi sekarang. Sebab Allah kami adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuat akan melindungi dan menyertai kami. Tuhan, terima kasih untuk ibadah kami yang sudah Tuhan pimpin dari awal sampai akhir, telah berjalan dengan baik. Engkau yang telah memberkati hamba-hambamu yang telah melayani kami hari ini. Kami berdoa, Engkau memberkati mereka, Engkau memberikan mereka kekuatan yang baru. Angkat segala kelelahan yang mereka alami. Biarlah kekuatan baru dan semangat yang baru untuk terus melayani Engkau menjadi bagian hamba-hambamu ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambamu Bapak Pendeta Guntur Silaban.
yang menguatkan kami dan mengarahkan kehidupan kami. Bagaimana kami hidup dan mensiasati kehidupan kami dalam suasana sekarang ini. Kami berdoa Tuhan memberkati hamba bersama dengan keluarga. Pakai terus hamba-Mu lebih heran dan dahsyat lagi dalam pelayanan kami selanjutnya. Kami berdoa juga bersyukur untuk seluruh jemaat yang beribadah kepada Tuhan bersama-sama dengan kami di rumah mereka masing-masing. Tuhan mengenal satu persatu jemaat-Mu. Apa yang sedang mereka butuhkan, apa yang sedang mereka gumulkan di hadapan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang hidup, Allah yang maha tahu. Mari Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu. Anugerahkan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Kuatkan dan teguhkan iman percaya anak-anak-Mu untuk terus berharap dan mengandalkan Engkau. Tuhan, kuatkan iman kami dan Engkau teguhkan di dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk seluruh jemaat yang pada hari ini boleh beribadah kepada Tuhan. Anugerahkan segala berkat-Mu atas kehidupan mereka. Kami juga berdoa kepada Tuhan untuk jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Kami berdoa untuk mereka. Anugerahkan kekuatan dan kesehatan kepada anak-anak-Mu. Anugerahkan kepada mereka keselamatan dan sukacita yang daripada Tuhan. Biarlah melimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Demikian juga kami berdoa untuk seluruh jemaat yang merindukan anak dalam kehidupan rumah tangga mereka. Karuniakan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa kepada Tuhan. Anugerahkan berkat-Mu atas seluruh orang tua kami yang sedang menjalani usia indah mereka. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kesehatan. Yakin teguhkan iman mereka bahwa Engkau Allah yang hidup akan menyertai mereka dalam keadaan apapun. Engkau tidak pernah membiarkan dan Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Kami mengucap syukur juga untuk setiap persembahan yang sudah kami kumpulkan hari ini dan pada minggu yang lalu. Engkau menerima setiap persembahan yang telah diserahkan oleh anak-anak-Mu dan berkati mereka dalam segala sesuatu. Kami bersyukur dan kami mendoakan secara khusus untuk keluarga EH, saudara kami GBJ Bogor dan saudara kami VF. Engkau memberkati mereka. Mereka telah menyerahkan persepuluhan mereka kepada Tuhan. Mereka telah taat sepenuhnya dengan sukacita kepada Tuhan. Kami doakan, anugerahkan segala berkat-Mu, karuniakan sukacita dan berkat melimpah dalam keluarga rumah tangga dan segala pekerjaan yang akan mereka lakukan. Kami berdoa juga menyerahkan seluruh hidup kami. Tuhan memberkati kami dalam perjalanan kehidupan kami sepanjang seminggu ke depan. Kami berdoa Tuhan lindungi kami. Jauhkan kami dari segala mara, bahaya dan kecelakaan. Sakit penyakit, serangan manusia dan kuasa kegelapan Engkau halau dari kami. Dan biarlah perlindungan Tuhan yang sempurna, itulah yang menjadi bagian kami mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Inilah doa dan syukur kami. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera. Ingat dan lakukan firman Tuhan yang kau dengar hari ini, dan arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus, sumber segala berkat itu, dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat disilakan dulu dan kita tutup dalam saat itu kita masing-masing. Ibadah kita telah selesai dan terima kasih untuk seluruh jemaat yang telah mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing. Terima kasih juga untuk para hamba Tuhan yang sudah melayani pada Minggu Paskah hari ini. Kami juga menyampaikan, majelis jemaat menyampaikan selamat bergabung bersama dengan saudara-saudara yang untuk pertama sekali bergabung dalam ibadah GKSIA Jakarta lewat live streaming. Kami berterima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung dan Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan informasi tentang pelayanan GKSIA Jakarta, dapat menghubungi kami lewat email GKSIA yang sudah tertera di Warta Jemaat. Sekali lagi, terima kasih untuk para hamba Tuhan yang sudah melayani pada hari ini. Pak Pendeta Guntur Silaban, Pak Hemat Haria, Saudara Venci Falo, Pak Dev Tupan yang sudah melayani pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Majelis dan jemaat juga menyampaikan terima kasih kepada Ibu Reni Pardede yang telah mempersembahkan alat pengukur suhu tubuh 1 unit untuk GKSIA Jakarta. Tuhan Yesus memberkati. Kegiatan kategorial dan PPJ selama masa PSBB tidak ada, ditiadakan untuk sementara waktu. Kita berdoa supaya keadaan akan pulih sehingga kita dapat beribadah seperti biasanya, baik di ibadah raya maupun di ibadah persekutuan jemaat maupun di persekutuan kategorial. Pelayanan peneguhan CD. Diberitakan kepada seluruh jemaat bahwa peneguhan CD kepada saudara Plistina Telaum Banua yang sedianya dilaksanakan Minggu pada 19 April 2020 akan ditunda pelaksanaannya berhubung aturan pemerintah tentang PSBB, pembatasan sosial berskala besar yang telah berlaku di wilayah DKI Jakarta. Lalu kemudian pelayanan pemberkatan nikah. Sehubungan dengan wabah COVID-19 dan peraturan PSBB, maka pelayanan pemberkatan nikah kepada saudara Yotam Laia dan saudari Plistina Telaum Banua yang sedianya dilaksanakan tanggal 23 April akan ditunda pelaksanaannya sampai situasi kondusif. Berikutnya kami menyampaikan kepada seluruh jemaat dan Bapak Ibu Saudara yang telah bergabung bersama GKSIA Jakarta dalam ibadah live streaming hari ini, bahwa pada minggu depan tanggal 19 April kita akan mengadakan ibadah pada jam 9 pagi live streaming. Bagi Bapak Ibu yang mengikutinya bisa menyediakan waktu pada jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Lalu yang terakhir, kami dari Majelis Jemaat GKSIA Jakarta menyampaikan selamat Paskah untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom.